Jadi ada 4 bulan yang mulia, dimuliakan Allah. 1 bulan Dzulqa'dah, bulan ini. 2 bulan Dzulhijjah, besar ya. 3 bulan Muharram, sekawan bulan Rajab. Niki bulan-bulan yang dimuliakan. Dzulqa'dah termasuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemuliaan Dzulqa'dah, maka marilah kita nggih memperbaiki diri. Keranten mantune poso lak sawal nggih. Biyen poso niku tenanan leh ibadah. Maca Quran niku sampai khatam. Ya bar ya wis. Gitu. Salat tarawih dilakoni, saniki mboten. Terus riyaya niku mulai pun sudah meneh, gitu. Lah ini marilah di bulan Dzulqa'dah ini kita tingkatkanlah lagi. Kita tingkatkan ibadah kita. Lah mantone Dzulqa'dah ada bulan mulia yang kedua namanya bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini adalah bulan penuh dengan sejarah. Sejarahnya apa? Sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah terkenal dengan sejarahnya, yaitu menyembelih putranya. Ceritanya seperti ini. Pada bulan Dzulhijjah tanggal 8 yang biasa orang sebut dengan Tarwiyah, ya, tanggal 8 kan hari Tarwiyah. Pada malam tanggal 8 itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu bermimpi. Apa mimpinya? Yaitu mimpi menyembelih putranya yang paling tampan dan paling dicintai, yaitu Ismail alaihissalam. Setelah beliau mimpi, ini kan masih ragu. Gitu nggih. Iki impen-impen atau tenanan. Soalnya nyembelih bocah ya. Lah kok nang yo, nang gak. Nek gak piye? Akhirnya karena masih bimbang disebutlah namanya hari Tarwiyah. Artinya Nabi Ibrahim saat itu masih bimbang, masih ragu. Apakah mimpi ini benar ataukah mimpi ini bohong? Apakah mimpi ini dari Allah atau mimpi ini dari Syekh? Pada tanggal 9 beliau mimpi lagi. Mimpinya sama persis. Mendapat perintah Allah menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Tanggal 9. Karena mimpi sudah diulang 2 kali, maka beliau yakin itu adalah mimpi yang benar, maka disebut Arafah, yang artinya adalah tahu atau ngerti bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tempat bermimpinya di padang Arafah, disebut padang Arafah. Jadi itu tanggal 9 namanya hari Arafah. Karena Nabi Ibrahim mimpi yang kedua dan beliau yakin kalau ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam tanggal 10 mimpi lagi yang ketiga kali. Mimpinya sama persis, yaitu menyembelih putranya Ismail. Karena sudah 3 kali mimpi, maka dilaksanakanlah perintah itu. Pada tanggal 10 siap-siap ya menyembelih putrane. Diarani Yaumun Nahr, gitu. Hari menyembelih. Nek saiki berarti riyaya kurban. Ini sejarahnya. Kuwi nggih. Lampun bareng pun tanggal 10 ranten iki pun ajeng dilaksanakake, lajeng Nabi Ibrahim niku ngengken istrinya yang tercinta yang bernama Hajar untuk menyiapkan putrane didusi sing resik, dikon ngenggoni ageman sing sae, diminyaki sing wangi, ape dijak sowan. Dijak sowan. Sowan ing ndi? Sing paling agung. Pawongan sing paling agung. Mboten dikandani Siti Hajar nek ape dibeleh. Ora dikandani jelas ora oleh. Sapa sing oleh anak dibeleh? Ngawur iki ya. Barang pun ngoten tenan, sebagai istri yang solehah dilaksanakan perintahnya suami. Setelah dimandikan, ya, diberikan busana yang baik, kemudian Ismail
diajak menuju tempat penyembelihan. Pun ketika berjalan itu apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Umume wong sowan niku gawane napa, Bu? Biasanya nek sowan nggawa napa? Betul jajan. Betul napa malih? Gula kopi. Betul napa malih? Ya amplop gitu. Tapi Nabi Ibrahim aneh, sing digawa niku pedang. Nggawa tampar. Iki ape sowane ndi? Ngoten niku nggih Siti Hajar nggih mboten mikir sing aneh-aneh. Pun ketika berangkat setan niku bingung akhirnya nggodho. Nabi Ibrahim digodho sing pertama. Nabi Ibrahim, anakmu bujak ning ndi? Arep tak sembelih. Loh, piye to anak ape dibeleh? Lho iki perintah Gusti Allah. Sampeyan nyingkir ya. Gak ono kepentingan. Karena Nabi Ibrahim gak bisa nggo pedang bisa gitu. Setane kan wedi. Saiki tak nyoba. Dewi Hajar ki wong wedok. Biasane wong wedok niku mboten tegonan. Wis tak godane. Assalamualaikum. Assalamualaikum nggih. Wis setan assalamualaikum mboten nggih. Dodok-dodok. Diajar. Oh, dalem. Sapa iki? Kula. Kowe iblis. Oh, apa rene iblis? Sama tak kandhani ya. Anakmu apa dijak ning ndi? Jak sowan. Wis sowan iki gawane napa? Gawane pedang. Oh eneng sowan kok gawane pedang. Anakmu ya apa dibeleh? Oh ngawur. Please kok enek. Jenenge anak kok apa dibeleh. Mboten percaya, Pak. Mboten tahu Bu nggih. Mboten percaya. Akhirnya keranten diyakinkan bagaimanapun tidak percaya, dikatakan iblis kok misale Ismail ape dibeleh bapake, nek memang iku perintah Allah, aku ikhlas. Bu, kira-kira jenengan nggih saged ngoten? Bapake sampean ngipi, beleh putrane jenengan. Yakin niku perintah Gusti. Barang ngono anake sampean digawa dibeleh, sampean dikandani. Kira-kira sampean melayu jerit utawa ikhlas lillahi ta'ala? Nek Dewi Hajar mboten. Mergi istri soleh, yakin karena sama percaya dengan nah, jenengan kula kan mboten sapati percaya, gitu nggih. Curiga, gitu. Wong lanang iki lho dicurigai ya Allah. Wong lanang ku nggo minyak dicurigai. Biasanya tak pakai minyak wangi. Iki lho modele gitu. Langeten nggih. Nek Dewi Hajar mboten percaya 100% dengan suami. Inilah contoh istri yang salehah, subhanallah. Terus karena gagal menggoda Dewi Hajar, akhirnya yang terakhir digoda adalah Ismail alaihis salam. Ismail sampean ki ape diapakno rada gak ngerti. Ape dijak sowan ki lak gawane gula kopi. Bapakmu nggawa apa? Oh iya, nggo pedang. Ki ape dibeleh wae. Oh ngawur ae. Ono anak dibeleh kali bapake. Tak kandhani sampean. Iku sing tangan sitoke napa niku sing dicekeli. Tampar, sampean sampe dicencang, sampean sampe diblok-blok. Oh iya ngono to? Iya, kandhani. Nah mulai. Sik. Lah kok kenging napa Rama kok ape mbleh aku? Ceritane bapakmu ngimpi oleh perintah Allah kenging mbleh sampai. Oh, dadi perintah Gusti Allah. Iya. Nek perintah Gusti Allah, aku siap dibeleh. Piye to iki? Apa dibeleh kok malah siap? Wis sampean ndak minggat. Piye to Mail? Wis to ndak minggat balang watu lho. Akhirnya dibalang watu tenan, bolak-balik diantemi watu kali Ismail. Akhirnya saya niki tiyang haji niku mampir jumroh niku adalah mempraktekkan ketika Nabiullah Ismail melempari setan. Muhammad.
Sak banjure semuanya gagal dicoba oleh iblis. Akhirnya tibalah saatnya Nabiullah Ismail akan disembelih oleh ayahnya. Ketika mau disembelih, Bu, ketika Nabiullah Ismail niku sampun ditali, gitu, modern ditali, dikandani dhisik kali bapake. Ismail, sampean ngerti enggak arep takjak sowan iki sowan teng pundi? Mboten Sumra Bromo. Terus disebut ning tenggene ayat ning Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manam manami anni atba'uka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi. Di dalam mimpiku itu aku diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Bu, ini contoh bapak yang bijak. Arep nglaksanakno perintah sing wis mesti bener niku jek ditakokno ning gone anake. Ya bunaya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madata. Wahai anakku, aku diperintah Allah dalam mimpiku aku menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Maksudnya gelem gak tak beleh? Niki contoh bagi seorang orang tua, apapun jangan sampai sekali-kali itu memaksakan kehendak pada anak. Baik itu dalam masalah pendidikan, baik itu dalam masalah pernikahan, baik itu dalam masalah apapun, kalau bisa itu mintalah pendapat anak. Ini contoh dari Nabiullah Ibrahim yang dapat perintah dari Allah yang sudah pasti benarnya, itu pun masih dibicarakan dengan anaknya, mau nggak disembel? Apa jawaban Ismail? Qala ya batif almatu marusatajiduni insyaallahu minas sabirin. Berkatalah Ismail, wahai ayah, lakukan apa yang diperintah Allah, kerjakan apa yang diperintah Allah. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah, Bu, di putra kok apiye kaya ngene. Nabi Ibrahim apa yang beleh tambah sengsara meneh iki. Ya Allah, anakku kaya ngene saleh. Demi mewujudkan perintah Allah dibelah ya digelem. Masya Allah. Keranten sampun sepakat, lajeng dilaksanakanlah penyembelihan itu. Nabi Ismail akhirnya diikat sama ayahnya, diikat kemudian diletakkan di tempat penyembelihan. Pedang sudah siap di tangan, pedang sudah ditajamkan setajam mungkin, mau disembelih. Apa yang dikatakan oleh Ismail? Wahai ayah, kuatkanlah ikatanku. Jangan sampai nanti ketika aku disembelih merepotkan ayah, karena orang disembelih itu pasti sakit. Aleni sing bakoh ya. Masya Allah, sopo wong tua sing kuat? Anake mapan, bapak tolong ditaleni sing kuat bapak. Mergo engko nek gak kuat iku polahku ora karo koran ku iso ngrepoto panjenengan. Iku bapak hatinya semakin hancur. Ya Allah. Kemudian berkata lagi Ismail, wahai ayah, bapak tolong wajahku palingkan, telungkupkan, sehingga ketika panjenengan nanti menyembelih saya, jenengan tidak melihat wajahku, karena nanti kalau melihat wajahku jenengan pasti tidak tega. Telungkupkan ayah, itu permintaanku. Tambah nangis lagi Nabiullah Ibrahim. Ya Allah, ini ujian yang sangat berat sekali. Berkata lagi Ismail, wahai ayah, sing-singkanlah tangan lenganmu, bajumu, jangan sampai terciprat oleh darahku. Karena nanti kalau sampai darahku menetes atau nyiprat ning gone bajune ayah, nanti kalau dilihat ibu pasti akan menangis.
Masya Allah. Bocah kok apike kaya wonten saniki bocah kaya Nabi Ismail ngenten niki. Nabi Ibrahim ape mbelah niku tambah sengsara. Betul Nabi Ibrahim bawa pedang, tapi lebih sakit hatinya Nabi Ibrahim. Tapi ini adalah perintah Allah yang harus ditunaikan. Lalu Nabi Ismail berkata lagi, wahai ayah, tolong sampaikan salamku kepada ibu. Katakan kalau aku sangat mencintainya. Masya Allah. Tambah nelongso. Yang terakhir Bapak, permintaanku yang terakhir, tolong nanti ketika saya sudah disembelih, ketika saya sudah tiada, jangan dulu ayah mengajak anak-anak main ke rumah. Kasihan ibu, nanti pasti akan sedih. Setelah itu, Bapak, saya sudah siap. Monggo kula disembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Pedang niki sampun siap, lajeng dideleh tenggene lehernya Nabi Ismail dan disembelih. Ternyata apa yang terjadi? Pedang ini tidak mampu menebas lehernya Ismail. Subhanallah. Pedang yang sudah ditajamkan setajam itu tidak mampu memotong lehernya Nabi Ismail. Dicoba yang kedua kali, ternyata juga nggak mampu lagi. Kemudian Nabi Ibrahim tanya, wahai pedang, apa maksudmu? Aku ini melaksanakan perintah Allah. Kenapa kamu nggak mau menyembelih anakku? Kemudian coba, mungkin saya yang salah, engkau yang nggak cerdas tenang. Akhirnya Nabi Ibrahim ada batu di sebelah, ditebas. Sekali tebas, batu yang besar itu langsung hancur berkeping ke keping. Ternyata bukan masalah pedangnya, hanya saja tidak mampu untuk menebas lehernya Nabi Ismail. Pedang ditanya, wahai pedang, kenapa kamu nggak mau memotong leher anakku? Padahal ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong bantu aku, jangan bikin aku bingung seperti ini. Lalu pedang berkata, wahai Ibrahim, aku diperintah Allah untuk tidak menyakiti lehernya Ismail. Jadi aku juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu akhirnya datang dari belakang malaikat Jibril alaihissalam membawa domba yang begitu besar, domba yang luar biasa, domba yang dulu pernah dikorbankan oleh Habil ketika dulu Nabiullah Adam alaihissalam menyuruh anaknya kurban. Habil itu korban domba dan domba itu diterima Allah, sekarang dikembalikan lagi oleh malaikat Jibril sebagai gantinya Nabi Ismail alaihissalam. Dibawa domba oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari belakang kemudian noleh Nabi Ibrahim melihat ada domba yang akan menggantikan anaknya yang disembelih. Nabi Ibrahim menjawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nabi Ismail yang mengetahui kejadian itu menimpali dengan tahmidnya, ia berkata, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadilah ini adalah rangkaian kalimat yang diucapkan oleh jutaan umat Islam sebagai pengenang peristiwa yang luar biasa. Mulai nek malam takbiran itu, orang-orang membaca takbir itu, terus dibaca takbir itu sebagai pengingat bahwa kejadian luar biasa ini dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama Ismail alaihissalam. Setelah itu tidak jadi Nabi Ismail disembelih dan akhirnya disembelihlah domba sebagai gantinya. Berarti dengan cerita ini semuanya ini adalah sebagai contoh nyata bagi kita semuanya. Jadilah orang tua, pemimpin rumah tangga seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang begitu bijaksana, yang begitu dipatuhi oleh istrinya, yang begitu dipatuhi oleh anak-anaknya. Tidak mungkin seorang suami itu bisa dipatuhi oleh istrinya, dipatuhi oleh anaknya kalau budinya ini tidak soleh.
Makanya kembali lagi kunci bahagia adalah solih. Jadilah istri seperti Siti Hajar yang begitu patuh pada suaminya, yang begitu percaya pada suaminya. Bahkan ketika anaknya mau disembelih pun Siti Hajar tetap teguh, karena Siti Hajar adalah contoh istri yang solehah. Yakin pada Allah, taat pada suami. Jadilah anak seperti Nabiullah Ismail yang begitu luar biasa budinya, yang begitu taat dan patuh pada orang tuanya, yang begitu soleh, mau dikorbankan, mau disembelih karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah contoh-contoh yang kita menginginkan rumah tangga kita seperti itu. Kita sebagai suami pengen seperti Nabiullah Ibrahim yang begitu bijaksana. Sebagai istri pengen seperti Siti Hajar yang begitu patuh pada suaminya. Sebagai anak, harapannya anak kita pun juga soleh seperti Nabiullah Ismail alaihis salam. Amin Allahumma. Mugi-mugi masyarakat Plesungan khususnya sing rawuh niki putrane koyok Nabiullah Ismail alaihis salam. Amin. Duwe anak sing soleh. Amin. Dadi celengane kita donya akhirat. Amin. Manfaat ning dunia, manfaat ning akhirah. Amin Allahumma amin. Makanya mari kita didik. Nggih, dawuhipun Kanjeng Nabi, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian semua adalah pemimpin. Angon anak, angon bojo, angon bondo. Daiku kabeh wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nanti semuanya akan dimintai jawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya istri, bagaimana membimbing istrinya? Apakah betul sudah dibimbing ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah betul sudah dinafkahi dengan nafkah yang halalan thayyiban lahir dan batin? Apakah sudah benar mimpinya menjadi pemimpin rumah tangga? Jadi istri juga nanti dimintai pertanggungjawaban. Apakah sudah menjadi istri yang solehah? Apakah sudah taat pada suami dengan totalitas? Apakah sudah mendidik anak-anaknya seperti Nabiullah Ismail alaihis salam? Ini nanti diminta pertanggungjawaban. Mari monggo, nggih, kita sami berusaha. Nek anake maling wae iso dadi kiai, apa meneh anake tiang-tiang soleh-solehah kados panjenengan sedaya luweh dene dadi kiai. Yakin insyaallah. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi mawon kita diparingi pitulungan dohir batin nggih, diparingi kekuatan saged ibadah. Amin Allahumma amin.